Halo semua, selamat datang di YouTube channelku. Kali ini saya akan membuat roti bluder kuno yang sangat enak banget, yang lembut banget, yang pastinya tidak kalah enak dengan roti-roti yang ada di toko roti ya. Penasaran untuk cara pembuatannya? Yuk kita lihat untuk cara pembuatannya ya. Untuk bahan A yaitu 225 gram tepung terigu protein tinggi, 3 gram ragi instan, 10 gram gula pasir, dan yang terakhir 170 ml susu cair UHT. Untuk langkah selanjutnya kita campurkan tepung terigunya, lalu kita campurkan gula pasirnya, lalu kita tambahkan ragi instannya, dan yang terakhir kita masukkan untuk susu cairnya. Kemudian kita uleni adonannya hingga kalis menggunakan tangan, pastikan tangannya sudah dicuci dengan bersih ya. Kita uleni adonannya hingga benar-benar semuanya bahan-bahannya sudah menyatu ya. Kita uleni adonannya kurang lebih sekitar 10-15 menit hingga adonannya benar-benar sudah menyatu semua ya dan elastis seperti begini ya teman-teman. Setelah sudah selesai diuleni, kita diamkan adonannya, kita tutup adonannya menggunakan serbet hingga adonannya akan mengembang sedikit, kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Dan kita akan diamkan di suhu ruangan saja. Sambil kita tunggu untuk adonannya 1 jam, kita bikin dulu untuk bahan isian coklatnya. Bahan-bahannya 3 sendok makan maizena, 170 ml susu cair coklat, 35 gram DCC, dan yang terakhir 2 sendok makan gula pasirnya. Selanjutnya kita masak, kita masukkan yang pertama susu cair coklatnya, kemudian kita masukkan maizenanya, lalu kita aduk dulu maizenanya hingga dia tercampur rata bersama susunya. Takutnya kalau misalkan sudah langsung dimasak, takutnya maizenanya langsung mengumpal ya. Lanjut kita masukkan di sisinya, kemudian yang terakhir kita masukkan untuk gula pasirnya. Kita masak semua bahannya menggunakan api kecil hingga semua bahannya menjadi larut, terutama di sisinya, dan sudah menjadi mengental ya. Nah, setelah coklat di sisinya sudah larut dan sudah mengental seperti ini, tandanya bahan isian coklatnya sudah jadi ya teman-teman. Lalu kita sisihkan dan kita dinginkan. Setelah bahan isian coklatnya sudah didinginkan, lanjut kita cetak untuk bahan isian coklatnya menggunakan scoop takaran. Saya menggunakan scoop takaran yang 1/2 sendok teh ya. Hasilnya kurang lebih sekitar 17 ya teman-teman. Jadi habis itu kita diamkan dulu di dalam freezer. Kembali untuk bahan A-nya, setelah didiamkan selama 1 jam, kita cek adonannya seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita nanti diamkan lagi kembali selama 1 jam di kulkas ya teman-teman. Kita lanjut untuk step berikutnya, yaitu bahan B, 3 kuning telur, kemudian 50 gram gula pasir. Kita langsung campurkan ke dalam kuning telurnya. Kita aduk adonannya menggunakan balon whisk hingga adonannya tercampur dengan rata dan gulanya sudah larut ya. Oh ya teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk di subscribe, di like, di komen, dan yang terakhir jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya ya teman-teman agar tidak ketinggalan info-info yang terbaru. Nah, setelah kurang lebih 5-7 menit dikocok, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu ya. Kita lanjut lagi untuk bahan C-nya, yaitu 150 gram tepung terigu protein tinggi, 4 gram ragi instan, dan yang terakhir 65 ml susu cair. Kemudian kita aduk adonannya semua hingga adonannya kalis seperti ini ya teman-teman, dan hasilnya akan padat seperti ini ya.
Lalu kita akan gabungkan bahan A dengan bahan C dan kita akan uleni lagi kembali hingga adonannya menjadi kalis ya. Oh ya teman-teman, kalau misalkan ada yang mau di request untuk resep-resep yang terbaru, boleh di komen di bawah ya. Sambil kita uleni, kita tambahkan 100 gram untuk menteganya, kemudian 1/2 sendok teh untuk garamnya, lalu kita uleni lagi kembali hingga adonannya menjadi kalis ya. Teman-teman di sini boleh juga menggunakan untuk mixer agar adonannya cepat kalis ya. Sesekali teman-teman juga boleh tambahkan untuk tepung terigunya agar adonannya tidak lengket. Untuk menguleni adonannya menggunakan tangan itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya, hingga terlihat adonannya benar-benar kalis banget ya. Setelah adonannya sudah diuleni dan menjadi kalis seperti ini, itu boleh kita diamkan lagi kembali kurang lebih sekitar 1 jam, lalu kita tutup dengan menggunakan serbet dan kita tunggu adonannya menjadi 2 kali lipat ya. Setelah kita tunggu kurang lebih 1 jam, hasilnya seperti ini ya teman-teman, dia mengembang 2 kali lipat dari sebelumnya. Lalu kita akan bagi adonannya, kira-kira kita timbang ukurannya sekitar kurang lebih 30 sampai 35 gram ya. Setelah kita sudah timbang, lanjut kita akan isi roti bludernya menggunakan isian coklat yang kita sudah freezer tadi. Dengan cara kita akan pipihkan dulu untuk rotinya. Kita pipihkan di bagian ujungnya saja, namun untuk yang bagian tengahnya kita biarkan bulat seperti itu saja. Lalu kita akan isi untuk coklatnya di bagian tengah, lalu kita akan tutup untuk adonan rotinya. Kemudian kita akan pindahkan ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan margarin ya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, kurang lebih jadinya sekitar 16 pieces atau 14 pieces ya. Lalu kita diamkan lagi adonannya sekitar 30 menit hingga adonannya mengembang 2 kali lipat ya. Kita lanjut untuk bahan olesannya ya. Di sini ada 1 biji telur, lalu kita tambahkan 5 sendok makan untuk susu cairnya. Kemudian kita aduk hingga rata ya. Kalau sudah rata, kita bisa sisihkan dulu. Kita lanjut lagi kembali untuk bahan adonannya. Setelah adonannya sudah didiamkan kurang lebih sekitar 30 menit, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita olesi dengan bahan olesan yang kita bikin tadi. Kita oles di atas untuk adonan rotinya. Setelah sudah diolesi dengan telurnya, kemudian kita akan berikan topping sedikit di atasnya dengan untuk mesesnya ya. Di sini memang kita membutuhkan banyak teknik-teknik untuk cara pembuatan roti bludernya ya, meskipun memang agak susah-susah gampang dan banyak prosesnya, tapi hasilnya tidak akan mengecewakan ya teman-teman. Kemudian kita akan panggang untuk roti bludernya kira-kira di suhu 180 sampai 200 derajat Celcius selama 10 sampai 15 menit untuk api atas bawah hingga roti bludernya sudah menjadi golden brown di bagian atasnya ya. Nah, ini dia hasilnya setelah penantiannya panjang ya teman-teman. Hasilnya setelah di oven seperti ini ya teman-teman. Kita boleh tambahkan mentega di atasnya agar lebih mengkilap lagi dan lebih bagus lagi. Dan ini dia penampakannya dari atas sampai bawah itu tidak ada gosong sama sekali ya. Yuk kita coba buka isinya bagaimana. Tekstur untuk adonan rotinya itu sangat lembut banget dan sangat fluffy banget, apalagi ketika kita buka itu sangat berserat sekali ya teman-teman, dan isi coklatnya juga sangat banyak banget dan ini sangat enak banget loh teman-teman, wajib dicoba ya. Sekian dulu dari video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like, di komen dan di share. Dan jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan updatean yang terbaru ya teman-teman. Thank you for watching. See you the next time.